Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian. Agnia Nur Islami. Aisyah? Dita? Oh masih sakit. Ya, Dita masih sakit ya. Garson. Pertanyaan pertama. Secara umum, bumi itu dibagi menjadi 3 lapisan. Sebutkan lapisan apa aja, Cung. Oke, Agni. Lapisan apa aja, Agni? Lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer. Oke, good. Lapisan bumi ada 3 lapisan. Yang pertama ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Agni. Pernahkah kalian melihat fenomena alam yang disebut aurora? Pernah nggak? Apa pernah dengar nggak kata aurora? Pernah, oke. Baik secara langsung maupun melalui tayangan televisi atau media digital lainnya. Pernah ya melalui TV ya? Apa ada yang pernah langsung ke tempatnya? Belum pernah ya, oke. Ibu juga belum pernah sih, belum pernah ke sana. Kemudian peristiwa apa sebenarnya yang terjadi? Di manakah terjadinya aurora tersebut? Mengapa di Indonesia belum bisa melihat fenomena tersebut? Dari manakah air yang digunakan untuk minum kita? Kemudian kenapa air tidak pernah habis? Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab pada pertemuan kali ini ya. Dengan menyelidiki fenomena gempa bumi dan aurora, kemudian mengkomunikasikannya melalui presentasi. Adapun IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian melakukan pembelajaran, diharapkan kalian mampu yang pertama menyebutkan jenis-jenis lapisan perairan. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi lapisan-lapisan pada atmosfer. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor fisis dari daur hidrologi. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis fenomena yang diakibatkan medan geomagnetik. Ya. Jadi hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah proses pembelajaran hari ini dilaksanakan. Ya. Adapun garis-garis besar pembelajaran kita hari ini, yang pertama, seperti biasa, kalian akan diberikan sebuah video orientasi masalah, kemudian ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok, dan kalian akan mengeksplorasi masalah bersama kelompok kalian yang ada di LKPD, kemudian kalian mengembangkan hasil karyanya untuk dipresentasikan, dan kalian mempresentasikannya yang terakhir. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Kelompok pertama ada Fasya, Dina, dan Dea. Kemudian kelompok kedua Garson, Lesina, Tita. Kelompok 3 Soleh, Agnia, Aisyah. Dan kelompok 4 Susanto, Nopal, Yunita. Untuk kelompok pertama silahkan bergabung dengan kelompoknya di daerah sini. Sini sudah kelompok 1. Ini kelompok 2.
Oke, Garson, Lesina, Tita. Kemudian ini kelompok 3, Agnia, Aisyah, dan Soleh. Dan kelompok 4 di belakang ya, ada Yunita, Noval, dan Susanto. Oke, sekarang silakan kerjakan masing-masing, tetapi bekerja sama dengan kelompoknya. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, sebutkanlah jenis-jenis lapisan perairan. Jawaban: lautan, danau, sungai, air tanah, gletser, salju, dan uap air. Kita semua makhluk hidup membutuhkan air baik untuk mandi, minum, maupun mencuci. Apakah air yang di bumi akan habis jika kita gunakan terus-menerus? Pada dasarnya, salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis adalah hanya siklus air. Terjadi proses di mana turunnya air yang terjadi di atmosfer ke bumi, lalu air tersebut kembali lagi ke atmosfer bumi. Peristiwa inilah yang disebut dengan siklus air. Jumlah air di bumi ini tetap. Kenapa air laut contohnya di era dahulu jarak pesisir pantai Eretan masih jauh dari Jalan Pantura, sekarang sudah dekat sekali? Apakah air lautnya bertambah? Air lautnya tetap karena terjadi pemanasan global. Suhu bumi mengalami kenaikan sehingga es di kutub mulai mencair dan volume laut bertambah. Pemanasan global. iya, karena kutub utara Mencair. mencair, pemanasan global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita untuk menganalisis dan mengevaluasi dari hasil pemecahan masalah yang telah kalian lakukan tadi ya. Jadi secara umum bumi itu terdiri atas 3 lapisan, litosfer, atmosfer, dan hidrosfer ya. Yang termasuk perairan darat ada apa aja? Ada danau atau
telaga. Kemudian ada waduk. Tahu waduk? Ya, waduk dalam bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Sunda itu kasar sekali ya. Kemudian yang ketiga ada embung ya. Kemudian yang keempat ada rawa. Yang kelima ada sungai dan yang keenam ada air tanah ya. Apa aja yang termasuk perairan lautan? Yang pertama ada samudra, kemudian ada laut, ada selat, dan yang keempat ada teluk. Atmosfer itu memiliki 5 lapisan. Lapisan pertama ada troposfer, kemudian lapisan yang kedua ada stratosfer, ketiga ada mesosfer, dan yang keempat ada termosfer, dan yang kelima eksosfer. Ya, kalau mungkin digambarkan seperti ini ya. Yang bulat di tengah ini adalah bumi. Lapisan pertama atmosfer yang paling dekat dengan bumi itu dinamakan troposfer ya. Dia berada pada ketinggian 0 km di atas permukaan laut sampai 10 km di atas permukaan air laut. Ya. Jadi seperti pada gambar inilah. Dan akibat medan geomagnetik itu ada perisai gelombang radiasi matahari dan terjadinya aurora di kutub. Simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan pertama, silakan Lestina. Sebentar. Lapisan perairan dibagi menjadi 2, yaitu perairan darat yang terdiri dari danau, waduk, sungai, rawa, dan lain-lain. Perairan laut yang terdiri dari samudra laut, selat, dan teluk. Yang kedua, Agni. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke, yang ketiga. Faktor fisis daur hidrologi terdiri dari evaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan perlokasi. Medan geomagnetik menyebabkan perisai gelombang radiasi matahari, terjadinya aurora di kutub bumi. Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, oke. Kemudian apakah kalian sudah menguasai seluruh materi pembelajaran hari ini? Insya Allah sudah. Baik. Apakah baik semuanya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gerak bumi ya, baik rotasi maupun revolusi ya. Silakan dipelajari terlebih dahulu untuk bahan ajarnya. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Tadi diawali dengan doa, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Soleh, tolong duduk. Silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, semuanya hati-hati di jalan. Sampaikan salam sama orang tua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.